Yang pertama yaitu Lazada. Lazada yaitu pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk. Yang kedua yaitu Shopee, yaitu pusat belanja online yang menawarkan berbagai jenis produk sama dengan Lazada. Yang ketiga yaitu Zalora, ialah pusat belanja khusus fashion baik untuk pria maupun wanita. Yang keempat ada Elevenia, web e-commerce yang menawarkan fashion, kecantikan, kesehatan, elektronik, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu Bineka, web e-commerce yang menjual alat-alat atau perangkat-perangkat teknologi. Yang keenam yaitu blibli.com, yaitu barang yang dijual di Blibli umumnya adalah alat elektronik seperti HP, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu tiket.com, yaitu yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, tiket kereta, dan lain-lain. iBox.co.id ialah website e-commerce yang khusus menjual aksesoris iPhone. Yang kesembilan yaitu Amazon.com, yaitu situs web e-commerce internasional yang menyediakan berbagai jenis produk. Dan yang kesepuluh yaitu eBay, ialah salah satu website penjualan barang-barang bekas terbaik. Yang pertama yaitu Alo Dokter. Alo Dokter merupakan konten kesehatan yang memberikan informasi tentang kesehatan. Yang kedua yaitu Aib Nurul Hidayah, yaitu blog yang berisikan tentang materi, rekam medis, dan informasi kesehatan. Yang ketiga yaitu anakjajan.com, yaitu blog yang berisi tentang review makanan atau tempat makan di luar ataupun di dalam negeri. Yang keempat yaitu Iwan Banaran, yaitu blog yang berisikan tentang konten-konten motor beserta pernak-perniknya atau aksesorisnya. Yang kelima yaitu Dunia Psikologi, yaitu blog yang berisikan tentang kumpulan-kumpulan tips-tips tentang psikologi. Yang keenam yaitu Halo Dokter, yaitu blog yang berisikan tentang informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Yang ketujuh yaitu Backpack Story, yaitu blog yang berisi tentang kisah perjalanan Arif Rahman ke daerah-daerah di Indonesia ataupun luar negeri dan tips-tips traveling. Yang kedelapan yaitu Teknok Baik, yaitu situs blog yang menyajikan segala informasi tentang teknologi. Yang kesembilan yaitu Andra Alodika, yaitu blog yang berisikan tentang kecantikan, diantaranya make up dan skincare. Yang terakhir yaitu Fars Bookspace, yaitu blog yang berisi tentang review atau komentar penulis dari hasil buku yang sudah dibacanya. Yang pertama yaitu Kuiper School, yaitu guru dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran ataupun ujian. Yang kedua yaitu Edmodo, yaitu memungkinkan guru-guru untuk memberikan soal-soal kepada siswa-siswanya. Yang ketiga yaitu Udemy, yaitu yang bukan pelajar atau mahasiswa pun dapat mengikuti pelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat yaitu Mobile Edukasi, yaitu website ini memiliki fitur pendukung seperti aplikasi Tryout UN. Yang kelima yaitu Zenius, yaitu materi yang ada di website ini mencakup mulai dari SD sampai SMA. Yang keenam Wikipedia, yaitu website ini merupakan website pendidikan terbesar di dunia. Materi yang ada di dalamnya mulai dari pengertian kata, sejarah, teknologi, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh yaitu Ruang Guru, di mana siswa dapat belajar dengan guru-guru profesional di bidangnya yang akan memberikan pelajaran dan juga pembahasan materi melalui video. Kedelapan, Google Books, yaitu Google yang menyediakan berbagai jenis buku yang bisa dibaca dalam bentuk digital. Yang kesembilan yaitu Rumah Belajar, yaitu
Para guru dapat berkontribusi dalam membuat media pembelajaran sendiri yang nantinya akan ditampilkan di portal website ini. 10. Edukasi.co.id, yaitu situs ini diperuntukkan untuk pelajar SMP dan SMA dengan materi yang sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolahnya. Yang pertama yaitu tribunnews.com, yaitu menyajikan berita terkini di Indonesia. Yang kedua yaitu detik.com, yaitu berita terbaru hari ini dari peristiwa kecelakaan, kriminal, hukum, politik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu liputan6.com, di mana berisi tentang kabar terkini di dunia. Yang keempat yaitu kompas.com, di mana kabar harian terbaru, terpercaya, terlengkap seputar politik, ekonomi, travel, teknologi, dan lain-lain. Kelima, sindonews.com, yaitu situs berita terbaru seputar Indonesia dan internasional. Yang keenam, kumparan.com, yaitu media berita kolaboratif terkini Indonesia hari ini yang menyajikan informasi news, sepak bola, ekonomi, dan politik. Yang ketujuh, yaitu fifa.co.id, berisi tentang berita harian terkini yang menyajikan berita dan kabar terbaru seputar politik. Yang kedelapan, merdeka.com, yaitu berisi tentang berita politik, ekonomi, hukum, kriminal, olahraga, teknologi, dan otomotif. Yang kesembilan, cnnindonesia.com, yaitu menyajikan berita terbaru terkini Indonesia seputar nasional, politik, ekonomi, internasional, dan hiburan. Yang terakhir yaitu tirto.id, yaitu menyajikan tulisan dan infografik berita nasional dan internasional, serta analisis berdasarkan fakta dan data. Pertama, Kaskus, di mana jutaan orang menggunakan Kaskus untuk mencari informasi, bergabung, dan berinteraksi dengan komunitas. Yang kedua, yaitu komunitas Tangan di Atas, suatu komunitas yang beranggotakan para wirausahawan muda. Ketiga, Hijaber Community, yaitu komunitas untuk kaum muslim yang akan menjadi wadah untuk bersilaturahmi dan berbagi fashion serta studi islami. Yang keempat yaitu Detik Forum, yaitu forum diskusi seputar gosip artis atau selebritas terkini, berita viral, percintaan, dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu modifikasi.com, di mana komunitas online ini membahas seputar dunia otomotif. Pertama, Kreavi, yaitu berisikan mulai dari desain, ilustrasi, desain grafis, dan videografik. Yang kedua yaitu Best of Behance, merupakan tempat bagi desainer, fotografer, dan animator. Yang ketiga yaitu Dribbble, yaitu situs yang dikhususkan untuk para desainer dunia yang fokus pada bidang grafik. Yang keempat yaitu Pinterest, situs portofolio online yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membagikan foto, gambar. Yang kelima yaitu DeviantArt, adalah galeri digital yang cocok untuk memajangkan karya atau hanya sekedar mencari referensi. Yang keenam yaitu CarbonMate, yaitu merupakan situs portofolio online yang sudah menghasilkan lebih dari 1 juta karya dari seluruh desainer di dunia. Yang ketujuh yaitu Adobe Portfolio, merupakan salah satu situs yang menyediakan pembuatan website portofolio secara kreatif dan profesional. Yang kedelapan yaitu Crevado, situs yang memungkinkan penggunanya mengunggah file dalam berbagai bentuk. Yaitu di situs ini kita bisa membuat portofolio dengan menggunakan sejumlah opsi yang telah tersedia. 10.
10 yaitu ArtStation, di mana website ini khusus ditujukan bagi yang menyukai dan membuat desain grafis.